Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelumnya, mari kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, kepada tabiin, atba tabiina, dan mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah fikih. Saya terdiri dari saya Jana Betakin, terus Bapak Rawi dan Pak Muhammad Musafak. Kebetulan kelompok 8 bagian menjabarkan tentang zakat fitrah. Untuk penjabaran mengenai zakat fitrah, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Musafak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Langsung saja kepada langsung saja kita tuju pada materi yang pertama, definisi atau pengertian dari zakat fitrah menurut madhab Syafi'i. Pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, zakat berarti suci. Adapun fitrah berarti keadaan asal atau penciptaan manusia. Dalam istilah fikih, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan berupa satu sok atau ukuran 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Adapun tujuan dari zakat fitrah tersendiri yaitu untuk mensucikan diri dan menyempurnakan ibadah puasa. Hukum dan dalil zakat fitrah. Berikut ini adalah dalil mengenai zakat fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam. farada zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin alal abdi wal khuri wa dzakari wal unsa wa shahiri wal kabir minal muslim wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholah, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi bersabda, wasallam. mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sok kurma atau sok gandum atas setiap hamba sahaya maupun orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa dari kalangan kaum muslim. Dan beliau memerintahkan agar zakat itu dibayarkan sebelum orang-orang keluar dari sholat Idul Fitri. Adapun syarat wajib zakat fitrah. Di sini menurut Fathul Qorib dan kitab Safinatun Najah, yang pertama yaitu Islam. Dua, mulai dari terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Tiga, memiliki kelebihan makanan atau diri untuk diri sendiri dan tanggungan. Empat, tidak wajib bagi satu non-muslim dan orang meninggal sebelum maghribnya Idul Fitri dan bayi lahir setelah maghribnya Idul Fitri. Adapun rukun zakat fitrah, satu muzaki,
adalah orang yang mengeluarkan zakat. Dua, muzaka anhu, yaitu orang yang ditanggung zakatnya. Tiga, harta atau makanan pokok. Yang keempat, niat zakat fitrah. Dan yang kelima, asnaf, yaitu penerima berupa fakir dan miskin. Tata cara pelaksanaan zakat fitrah, yaitu waktunya sejak maghrib akhir dari bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id. Qadar atau ukuran yaitu berjumlah satu sok, 2,5 sampai 3 kilogram makanan pokok. Yang ketiga, penerima yaitu fakir dan miskin di daerah setempat. Yang nomor 4, bentuk yaitu berbentuk makanan pokok, bukan menurut jumhur Syafi'iyah. Yang kelima, langkah praktis, yaitu hitung tanggungan, siapkan zakat, niat serahkan sebelum sholat Id. Adapun niat zakat fitrah yaitu berbunyi nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, yang berarti saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Hikmah dan tujuan dari zakat fitrah. Yang pertama yaitu mensucikan jiwa dari dosa selama puasa Ramadan. Yang kedua, membantu fakir miskin menyambut hari raya dengan gembira. Yang ketiga, mewujudkan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu pada akhir bulan Ramadan. Harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dengan niat yang ikhlas, qadar, atau satu sok, dan makanan pokok, dan diberikan kepada fakir miskin sebagai penyucian diri dan bentuk kepedulian sosial. Adapun materi yang kita bawakan yaitu bersumber rujukan dari satu Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hamdari. Yang kedua, At-Takrib dan Fathul Qorib karya Abu Suja' dan Ibnu Qasim. Yang ketiga, Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Dalam materi yang kita sampaikan, kita sajikan dalil yang bersumber dari Al-Quran surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim, yang artinya ambillah zakat eh, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka. Baik, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Pak Zainal Mutakin. Oke, terima kasih Pak Syafa atas penjabarannya. Alhamdulillah bertambah lagi ilmunya. Untuk selanjutnya, barangkali Kang Rawi ada pertanyaan seputar zakat. Baiklah, saya ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan ada jawabannya dan insya Allah akan bermanfaat juga bagi para pendengar nanti ya. Saya Oke, berapa silakan Kang. pertanyaan boleh saya menanyakan? Eh, 10 juga boleh gitu, 10 10 juga. Tapi eh, ya waktunya. karena waktunya tidak memungkinkan ya di 10 diringkas saja jadi 5, 2 atau 4 Oke, lah gitu. kalau gitu saya akan menanyakan 4 pertanyaan ya. Oke, silakan, silakan. Baiklah, pertanyaan yang pertama, mungkin pertama adalah itu tadi disampaikan oleh pemateri bahwasanya zakat itu harus dengan makanan pokok ya, tidak boleh dengan uang. Iya, ya. Tetapi pada Iya, iya, praktiknya iya. masyarakat Indonesia itu ada yang zakat dengan uang. Itu kalau hukum menunaikan zakat fitrah dengan bentuk uang, itu bagaimana hukumnya, Pak Anu, Pak Materi? Jadi gini Pak Sapan,
hukum eh, melakukan atau melaksanakan zakat fitrah dengan uang. Gimana hukumnya itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Hukum menunaikan zakat fitrah dengan uang. Berikut ini sedikit penjelasan mengenai hukum menunaikan zakat fitrah dengan uang, yaitu adapun mayoritas dari madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib dibayarkan dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Namun, madhab Hanifiyah membolehkan zakat fitrah dengan nilai uang yang setara jika lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Adapun diterangkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat hadisnya yang berbunyi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma Jadi Allah. qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal khuri wa dzakari wal unsa wa syahiri wal kabiri minal muslimin, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum atas setiap hamba orang merdeka, laki-laki, perempuan, baik itu kecil maupun besar dari kalangan kaum muslimin. Mungkin itu jawabannya Pak Nahrawi. Jadi mayoritas mazhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali itu eh, seharusnya zakat itu pakai bahan pokok ya. Tapi bagi mazhab Imam Hanafi itu boleh menggunakan uang kalau misalnya uang itu lebih bermanfaat tuh. Tapi itu ya kembali lagi lah kepada kita lah selaku pelakunya gitu. Kalau saya lebih condong ke bahan pokok gitu. Bagaimana menurut eh, Kang Rawi? Iya sih memang kalau menurut saya kita kan Indonesia kebanyakan orang-orang bermadzhab Syafi'i kan. Jadi dalam mazhab Syafi'i Ya kan ya memang zakat fitrah itu adalah dalam bentuk makanan pokok. Tapi pada prakteknya itu ada orang-orang yang tidak mau repot gitu. Jadi maunya simple. ya ya Jadi ya. mereka Ya. membayarkan dengan zakat fitrah dengan Uang, ya. uang. Uang, uang. Jadi gini, saya pernah dengar guru saya pakai Mahmud. Jadi ada Ya pun ya. orang-orang yang membayar zakat fitrah dengan uang, walaupun dalam mazhab itu kita mazhab Syafi'i, kita katanya itu bertaklid kepada mazhab Hanafiyah yang membolehkan zakat Ya fitrah ya. Ah. dengan nilai uang seperti itu. Begitu kurang Jadi lebihnya. yang dilihat tuh nilai manfaatnya kayaknya gitu Iya ya. iya iya. Oke. Iya. Kalau Imam Hanafi. Oke lah, mudah-mudahan cukup karena waktu nih. Lanjut, barangkali Oke ada baiklah. pertanyaan Kemudian pertanyaan berikutnya, berikutnya, Kang Rawi. baiklah. Oke. Ini Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada orang zakat misalkan zakat fitrah, iya ya. tapi beras zakat fitrahnya itu eh, oleh panitia itu tidak dicalurkan ke daerah situ. Tetapi beras zakat itu dibawa kemana gitu nggak tahu jelas, Iya nggak ya. tahu apakah dibagikan di tempat mana atau tidak gitu. Artinya beras yang sudah dikumpulkan itu tidak jelas di mana ininya keberadaannya. Itu bagaimana hukumnya zakat yang seperti itu? Yaitu zakat yang dibawa Jadi ke daerah lain dan tidak dijelaskan oke ya. disalurkan kemana. Ya, oke. Jadi tidak di apa disalurkan di daerah tersebut Nah, ya, ya seperti itu. dibawa kemana, tapi itu juga nggak jelas apakah Ya, dibagikan atau enggak gitu kan. hmm, Oke, ya itu silakan bagaimana Pak penjelasannya? Syafa. Baik Pak, untuk zakat fitrah dibawakan atau disalurkan di daerah lain itu zakat fitrah itu aslinya wajib disalurkan di tempat di mana kita memberikan zakat fitrah. Baik itu mulai matahari
terbenam di akhir bulan Ramadan. Ini karena zakat fitrah mengikut badan atau orangnya, bukan harta seperti zakat mal dan tujuannya untuk mencukupi keperluan fakir miskin di daerah setempat. Adapun di sini ada keterangan idza kana sasu fi waqti wujubi zakatil fitri fi balad wa malahu fi nafsil balad wajib soro fiha fihi. Jika seorang berada di suatu balad pada pelaksanaan zakat fitrah tersebut, maka hartanya juga harus disalurkan di balad tersebut. Jadi pertanyaannya apakah boleh? Jawabannya tidak boleh secara asal, kecuali jika ada keperluan atau hajat tertentu secara syar'i. Seperti tiada fakir miskin di balad tersebut misalnya, atau fakir di balad lain lebih memerlukan, atau untuk bertujuan jihad gitu Kang, kira-kira. Oke, oke. Ya, jadi jawabannya hukumnya dasarnya tuh wajib disalurkan di tempat tersebut ya, di tempat orang yang melakukan zakat. Tapi kalau misalnya ada apa sih rukhsah atau ada namanya apa sih mas Darurat, hal yang darurat. hajat lah, darurat Mm-mm. lah gitu. Misalnya tidak ada fakir miskin Iya, atau fakir miskin di tempat lain lebih memerlukan atau keperluan untuk jihad, menolong bencana atau keadaan darurat yang lain. Jadi boleh misalnya dibawa ke tempat lain gitu. Asal ya tadi tujuan itu jelas. Barangkali gitu ya, Kang Safa. Untuk selanjutnya silakan Kang Ramli. iya. Gimana nih? Yang tadi gimana nih? Ya, Jawaban yang tadi udah mantap, jelas lah. mantap, jelas sudah. Oke, oke, oke. Kemudian Selanjutnya pertanyaan berikutnya silakan. nih, pertanyaan Ya, ya. berikutnya. Yang ketiga nih. Oke. Ini ada seorang kakek atau nenek itu yang kadang menawarkan kepada anaknya untuk menzakatkan cucunya di rumahnya gitu. Hmm. Bagaimana hukumnya seorang kakek atau nenek membayarkan zakat fitrah untuk anak cucunya, sedangkan saya, misalkan saya sendiri masih hidup dan masih mampu untuk membayar zakat untuk anak saya gitu, zakat fitrah untuk anak saya. Oke. Bagaimana? Ya, Silakan dijawab. ya. Oke. Silakan Kang Safa. Baik, adapun hukum nenek atau kakek membesarkan zakat untuk cucunya, gitu kan ya pertanyaannya. Betul, betul. Ya, 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 ya. Yang pertama yaitu jawabannya tidak wajib bagi seorang nenek atau kakek untuk membesarkan zakat fitrah cucunya. Kewajiban utama ada pada seorang ayah atau orang tuanya, karena nafkah dan zakat fitrah anak kecil atau yang belum mampu itu menjadi sebuah tanggung jawab oleh seorang ayah yang masih hidup dan mampu. Seorang kakek atau nenek wajib jika ayahnya sudah meninggal atau ayahnya sudah tidak mampu. Adapun boleh seorang kakek atau nenek membazarkan zakat fitrah untuk cucunya dengan syarat satu, ada izin dari kedua orang tua anak tersebut. Yang kedua, niat jelas atas nama cucu, bukan atas nama kakek atau nenek tersebut. Yang ketiga yaitu tidak menggugurkan kewajiban ayah jika ayah memang wajib dan mampu. Adapun diterangkan di sini, wa yajibu ala rajuli ay yukhrija zakatal fitri an nafsi haman talazimahu minal aqarib kal abawain wal awwal ikalimin wala fadlun an kuwatihi wa kuwati Ya, ya. yaumal aid wa lailatihi. Adapun Imam An-Nawawi menegaskan prioritas tanggung
tanggung jawab adalah furu, keturunan di bawah seperti anak dan cucu, dan usul ke atas orang tua dan nenek, orang tua, kakek dan nenek. Tapi untuk cucu, tanggungan kakek hanya jika ayahnya tidak mampu atau sudah tidak ada. Gitu, Kang. Oke. Oke, oke. Oh iya iya ya. Jadi hukum dasarnya itu tidak wajib kakek nenek. Jadi kewajiban orang tua kalau masih misal masih ada dan mampu, boleh kakek nenek jadi wajib buat kakek kakek dan nenek kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, barangkali Hmm. gitu ya, ya Kang. Oke. Jadi Iya, boleh kakek nenek membayarkan zakat cucunya atas izin kedua orang tuanya, niat yang jelas. Nah, yang terakhir ini nih tidak menggugurkan kewajiban ayah ya gitu. Meskipun udah dibayarkan oleh kakek nenek, tapi ayah masih punya kewajiban untuk bayar zakat tersebut ya buat anaknya. Oke, oke, oke. Oke, 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 paham, paham. Oke, Oke, gimana oke. Kang Rawi? Kang Rawi Bagus, gimana? mantap. Oke, Kenyang jawabannya. mantap. Aduh. Ini yang terakhir, pertanyaan yang keempat. Oke, Pertanyaan yang keempat. Nah, silakan, silakan ya. terakhir. Itu bagaimana hukum zakat fitrah bagi orang-orang yang benar-benar miskin dan fakir gitu. Jadi malam Idul Hmm, Fitri itu hanya punya beras 1 gelas saja gitu. Sedangkan dia hmm. punya anak 2 dan istri 1 dan belum anaknya belum balik. Itu bagaimana Kang kira-kira? Apakah dia wajib zakat atau bagaimana? Berasnya cuma hanya 1 gelas gitu Oke, malam Idul Fitri itu. Silakan. fakir, fakir banget tuh, miskin banget tuh. Ya, sedih sekali itu. Sedih sekali ya. baik. Apa dengar pertanyaannya juga sedih ini mana. Oke, silakan Kang Safa. Ya, tentu Ya, silakan. saja dalam keadaan tersebut itu hukumnya tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah sama sekali, baik untuk dirinya sendiri, untuk istrinya maupun untuk anak-anaknya. Dengan alasan orang tersebut termasuk golongan fakir miskin atau asnaf yang tidak punya kelebihan makanan pokok pada malam hari raya dan hari raya Idul Fitri bagi dirinya dan keluarganya yang wajib dinafkahi. Kondisi makan hanya air dan takjil di masjid kan begitu Pak ya. Itu menunjukkan tidak cukup makanan sehari semalam, apalagi kelebihan untuk membazar zakat, mengeluarkan 2,5 sampai 3 kilogram beras per orang. Berjiwa. Kemudian tidak perlu qadha di kemudian hari. Kewajiban zakat fitrah itu gugur total karena tidak mampu saat waktu kewajiban. Wajib. Beda halnya dengan orang yang mampu, yang Lalai. lain harus qadha. Di sini fakir itu tidak berdosa, ya, tidak berdosa karena fakir miskin tidak diwajibkan membazar zakat. Eh, di sini diterangkan watajibu zakatul fitri ala kulli khurin muslimin musirin lahu fadlun angkutihi wa quwati ayalihi yaumal aid wa lailatah. Adapun zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim merdeka yang mampu punya kelebihan dari makanan pokok dan makanan keluarganya pada hari raya dan malamnya. Orang seperti ini lebih baik menerima zakat dari masjid atau amil yang bertugas membagikan zakat. Jika ada yang memberikan beras atau zakat, terima saja karena itu menjadi haknya. Jangan paksa keluarga mengeluarkan 1 gelas karena bisa jadi dosa. Jika nanti mampu punya kerja atau harta lebih, ya baru eh, termasuk seorang muzaki atau wajib mengeluarkan zakat. Mungkin begitu, Kang Rawi. Oke, siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mantap Pertanyaan nih. sudah dijawab semua. Jawabannya warg kalau orang makan itu kenyang.
Kan ada nambah itu kan ya. nambah lagi ilmunya Hmm. dah. Ya. Kan ada sebagian orang itu benar-benar nggak punya sama sekali, buka puasa dan sahur Iya, itu cuma bantuan dari masjid gitu. Apa? iya, iya. Buka puasa bersama di masjid gitu. Ada sebenarnya keadaan warga Indonesia tuh yang seperti itu. Sedih. Ya, ya. Sedih sih dengar pertanyaannya sedih, nggak 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 sanggup bayangin. Iya. Ya kalau misalnya ada kita doakan lah mudah-mudahan di Iya. kemudian hari dia dapat yang kehidupan yang lebih layak lah gitu. Baik, baik, baik. Baik, terima Oke. kasih banyak Kayak Kang Ya, Musyarak dan Kang Pak Zainal Mutakin sudah mau menjawab empat pertanyaan saya. oke Pak, oke. Mudah-mudahan jadi terima kasih. manfaat untuk tersebar bagi orang-orang yang benar-benar Amin. melihat video YouTube ini. Amin ya Silakan Allah. saya Oke, serahkan. berarti oke. Oke, akhirnya udah ada di ujung apa ya, ujung acara gitu ini, ujung video. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 8, Kang Rawi, Kang Syafa. Mudah-mudahan apa yang kita jabarkan tadi eh, dapat bermanfaat lah bagi orang yang menonton atau mendengar. Ya, amin. Sekianlah dari kami kelompok 8. Mohon maaf atas kekurangannya. Eh, Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.